Ya. Kita mulai ya Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, sebentar, ada beberapa suara saya unmute dulu semua ya Pak. Nanti baru Pak Umar on lagi. Oke. Sudah Pak. Sudah Pak Amin? Sampun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu SMK BDP se-Jawa Tengah. Hari ini kita akan melakukan agenda untuk sosialisasi PKL online untuk kompetensi digital marketing bersama dengan jeffcenter.com. Sebelum untuk kita pembahasan di sosialisasi program ini, marilah kita awali untuk temu pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan nikmat kesehatan kepada kita sekalian untuk bisa mengikuti kegiatan ini dan bermanfaat kegiatan ini untuk kita dan anak didik kita yang ada di sekolah masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Saya lanjutkan. Saya kasih informasi awal sebelum masuk ke pembahasan nanti yang akan dipimpin oleh Pak Fatul Amin, bahwa memang sekarang ini kita lagi di MGMP lagi menggiatkan untuk kompetensi penguatan dan penajaman kompetensi digital marketing. Nah, ada beberapa kegiatan yang memang sudah kita lakukan dan Bapak Ibu sekalian sudah bisa lihat di grup. Begitu masa pandemi ini berlangsung cukup lama, sudah 1 tahun genap gitu. Beberapa kompetensi mengalami beberapa kendala, utamanya di proses pembelajaran karena tidak bisa dilaksanakan secara offline, sehingga kompetensi-kompetensi yang ada di SMK BDP tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Termasuk salah satunya adalah kegiatan prakrin atau praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan atau PKL. Kalau bahasanya itu PKL dibedakan dengan magang. Nah, kalau penggunaan istilah magang itu biasanya digunakan oleh calon tenaga kerja yang non siswa. Jadi mereka udah siap bekerja, maka istilahnya mereka menggunakan istilah magang. Tapi untuk siswa SMK, istilah yang digunakan adalah PKL atau praktek kerja lapangan atau istilah yang dulu disebut dengan prakrin. Nah, SMK BDP yang ada di Jawa Tengah patut kita bersyukur banyak iduka, dunia industri dan dunia kerja yang bisa mensupport kepada NGMP dan langsung kita forward untuk kita berikan kesempatan itu, buka kesempatan kepada teman-teman SMK BDP yang ada di Jawa Tengah. Nah, salah satu program prakrin atau PKL yang terhenti karena masa pandemi ini tidak bisa dilaksanakan secara offline, maka dengan menggunakan ketemu ide-ide kreatif, ketemu dengan beberapa komunitas, akhirnya berkembanglah kegiatan peningkatan kompetensi untuk siswa kita melalui program praktek kerja lapangan atau prakrin yang dikonsepkan dan dilaksanakan secara online. Nah, untuk saat ini memang yang lagi kita kembangkan adalah PKL online untuk kompetensi digital marketing, karena menurut kita itulah yang memang bisa kita lakukan dengan hasil yang lebih maksimal. Jadi kalau di SMK BDP itu
kalau kita amati sebenarnya ada 3 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi retail, kemudian yang kedua ada kompetensi sales, dan yang ketiga ada kompetensi digital marketing. Nah, kompetensi sales dan digital marketing ini sebenarnya satu kompetensi. Nah, digital marketing ini adalah merupakan teknis untuk bagaimana memaksimalkan sales, memaksimalkan penjualan, tapi didukung dengan prasarana digital. Nah, inilah yang saat ini lagi kita tajamkan dan kita lakukan di MGMP di Jawa Tengah, termasuk oleh teman-teman yang ada di MGMP lain di seluruh Indonesia. Dan hari ini kita coba sosialisasikan untuk rencana pelaksanaan program praktek kerja lapangan atau PKL online untuk kompetensi digital marketing kerjasama MGMP Pemasaran Jawa Tengah dengan Jeff Center. Salah satunya tim yang ada di dalamnya adalah Bapak Fatul Amin. Nah, siapa sebenarnya Jeff Center ini, kemudian bagaimana program-program untuk PKL online akan dilaksanakan, dikerjakan, dan kompetensi apa yang diajarkan oleh Jeff Center ini kepada siswa-siswi kita, dan teknisnya bagaimana, nanti akan kita diskusikan bersama dengan Bapak Fatul Amin dan saya sendiri selaku Ketua MGMP Pemasaran Jawa Tengah. Nah, langsung saja saya kasih kesempatan kepada Pak Fatul Amin untuk memberikan gambaran tentang rencana program PKL online untuk kompetensi digital marketing. Silakan Pak Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Umar selaku Ketua MGMP Bisnis Daring Pemasaran Jawa Tengah. Yang saya hormati pula segenap Bapak Ibu Guru BDP di seluruh Jawa Tengah yang bisa bergabung di acara ini. Yang saya hormati juga ownernya Jeff Center, Mas Jeffrey. Kemudian alhamdulillah pada pagi ini acara yang sudah kita rancang di bulan Desember bisa sosialisasi, ternyata karena kesibukan Bapak Ibu Guru, kesibukannya Pak Umar, akhirnya di awal bulan Februari baru bisa terlaksana. Jadi dulu rancangannya Desember kita sosialisasi, Januari sudah on. Tapi saya sangat memahami Bapak Ibu Guru pekerjaannya luar biasa dan biasa di luar gitu ya Pak ya. Jadi akhirnya baru kali ini. Bapak Ibu, perkenankan saya menawarkan untuk peserta didik atau siswa-siswi Bapak Ibu untuk bergabung dalam PKL online atau Prakrin online yang akan dibina, yang akan diarahkan oleh Jeff Center. Jeff Center ini adalah alumni dari mahasiswa alumni dari Teknik Informatika kami yang saat ini saya ajak, jadi beliau Mas Jeffrey ini saya ajak untuk ayo anak-anak PKL yang bisnis daring ini diajak gabung di Jeff Center atau Development Indonesia ini. Harapannya, saya kenalkan singkat dulu. Jeff Center ini kantornya di Wonodri di Semarang. Kemudian ini email, kemudian websitenya, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat sendiri. Kemudian ada 3
tiga poin besarnya yang digarap oleh Jeff Center Indonesia ini. Yang pertama sistem informasi, yang kedua mobile application, yang ketiga digital marketing. Kemudian klien dari Jeff Center ini diantaranya dari Indonesia Power, Dinas Perhubungan, Pertamina, kemudian Pemkot Semarang, Dapur Kerang, dan lain sebagainya. Banyak banget klien dari Jeff Center ini. Kemudian materi prakerin ya, ini mohon maaf masih namanya magang karena saya belum mengerti banget. Setelah tadi Pak Umar bilang magang itu untuk orang kerja, ini nanti kita jadikan prakerin. Jadi ada 7 materi utama yang akan diberikan kepada siswa, mulai dari product knowledge, kemudian analisa digital, kemudian yang ketiga content marketing, yang keempat pemasaran melalui website, yang kelima pemasaran melalui sosmed, yang keenam pemasaran melalui marketplace, yang terakhir peta digital. 7 materi ini kita rencanakan bisa diberikan dalam waktu minimal 2 bulan. Saya mendapat informasi beberapa SMK ada yang PKL-nya 3 bulan, ada yang 2 bulan. Sehingga dengan minimal 2 bulan, yang harus dilakukan siswa atau siswi Bapak Ibu adalah melakukan 7 poin ini, dan mereka melakukan ini nanti akan digawangi, akan dimentori oleh tenaga dari Jeff Center yang kita coba bikin timetable-nya itu sekiranya 3 bulan. Nanti di minggu pertama, di bulan 1, minggu pertama di sana akan diberikan product knowledge, minggu kedua analisa digital, minggu ketiga content marketing, minggu keempat content marketing. Saya ambil contoh, ketika siswa-siswi Ibu masuk, kemudian diberikan product knowledge, nanti selanjutnya langsung praktek untuk membuat product knowledge. Peserta Bapak Ibu diajarin analisa digital, harus langsung bisa, kemudian ada tugasnya untuk mereka kerjakan analisa digital. Begitu seterusnya sampai selesai. Jadi ketika nanti diajarin membuat website, siswa-siswi Ibu harus bisa membuat website yang bagus dan bisa mempromosikan produk mereka, bisa saja produk siswa sendiri, bisa saja mempromosikan sekolah masing-masing, bisa juga mempromosikan program studinya masing-masing, monggo. Nanti bisa diatur. Yang penting cara memasarkannya akan kita ajari secara profesional dan mereka harus implementasi sampai akhirnya di bulan kedua, kemudian bulan ketiga Oke, maaf ada yang masuk tadi, saya lanjutkan. Jadi proyek sampai 3 bulan atau minimal 2 bulan ini nanti diikuti oleh siswa-siswi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu pembimbing bisa masuk di dalamnya. Jadi tidak akan kita lepas
buat website gitu, enggak. Kita akan ada trainingnya, pertemuan training membuat website yang bagus, bagaimana cara membuat konten, bagaimana cara memasarkan, diajarin dulu langsung praktek. Prakteknya bisa pakai produknya Bapak Ibu, produk atau jasa, atau produk sekolah itu sendiri. Sosmed demikian, marketplace demikian. Dan semua laporan mereka nanti melaporkannya di blog atau website yang mereka buat. Jadi mereka akan kita ajarin membuat website blog yang profesional. Kegiatan mereka selama PKL online ini dituliskan berupa artikel, berupa laporan artikel di blognya masing-masing. Dan itu akan di-coaching, akan mentoring oleh tenaga dari Safe Center. Jadi bulan kedua website, kemudian masih sosmed, sosmednya itu bisa, sosmednya ini nanti mengikuti perkembangan zaman. Yang sekarang lagi tren Instagram ya Instagram. Ternyata besok harus TikTok ya TikTok. Kemudian marketplace, marketplace itu kan macam-macam. Nanti dipilih yang paling pas saat diajarkan. Karena boleh jadi sekarang marketplace yang diminati Shopee mungkin 3 bulan lagi ganti lagi. 3 bulan, 6 bulan lagi ganti lagi. Jadi nanti menyesuaikan kebutuhan, termasuk di sosmed. Jadi karena ini tentang IT, nanti perkembangannya akan terus dinamis. Kita harus ngikuti maunya konsumen, kita harus ikuti maunya pasar. Paling tidak itu gambaran dari proses pelaksanaan prakerin kita. Kemudian target capaiannya, ini siswa mampu mempromosikan dan menjual produk atau jasa menggunakan berbagai media online yang paling optimal. Jadi yang kita ajarin ini harus mereka bisa. Kalau mereka bisa, mungkin tidak harus cari kerja, mungkin mereka bisa kerja di rumah. Kemudian menggunakan media online yang optimal itu artinya media online itu kan banyak, tapi yang paling pas digunakan yang mana itu loh. Jadi tidak semua medsos dipakai, tidak semua marketplace dipakai, tapi pilih mana yang paling pas. Berikutnya, apa yang didapatkan setelah PKL? Yang pertama, sertifikat PKL atau prakerin dari Job Center sesuai dengan ketentuan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah PKL dapatnya apa, nanti kita penuhi. Kemudian yang kedua, ini opsional, ini masih dalam rancangan. Kalau bisa mereka yang sudah PKL bisa diteruskan ke uji kompetensi digital marketing itu lebih baik. Tapi ini opsional, tidak diharuskan. Jadi kalau peserta prakerin kemudian termotivasi untuk biar saya ada sertifikatnya, mau uji kompetensi, bolehkan nanti kita coba fasilitasi. Nanti saya ngobrol sama Pak Umar dulu dari MGMP Jawa Tengah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Mungkin gitu dulu Pak Umar. Ya, terima kasih Pak Amin. Sedikit informasi buat teman-teman jumlah SMK yang ada di Jawa Tengah yang tergabung di program PKL online untuk kompetensi digital marketing ini ada 38 SMK ke Jawa Tengah. Tentu ini kita pakai schedule ya Pak Amin, jadi pelaksanaannya tidak mungkin akan langsung 38 ini akan magang bersama-sama tidak, tapi durasi waktunya akan kita atur supaya pendampingan oleh Job Center ini bisa benar-benar lebih maksimal. Nah, ada beberapa yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah kegiatan pemagangan ini kita bisa
kasih 2 pilihan, bisa dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan atau ambil paket ya. Bapak Ibu bisa diskusikan mau ambil yang 2 bulan atau ambil 3 bulan. Materi kompetensi yang diajarkan oleh Chef Center kepada peserta PKL online ini tadi sudah disosialisasikan oleh Bapak Fatul Amin dan teman-teman sudah lihat sendiri. Program yang pertama setelah kegiatan sosialisasi ini nanti akan kita siapkan draftnya Pak Amin. Jadi untuk lebih menguatkan kerjasama antara Chef Center dengan sekolah Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita siapkan draft MOU untuk PKL online antara Chef Center dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti kita share di grup, nanti Bapak Ibu yang menyepakati untuk ambil program ini, silakan nanti bisa di forward atau ditindaklanjuti dengan manajemen sekolah. Yang pertama itu. Yang kedua, tentu sosialisasi ini menjadi bahan acuan buat teman-teman untuk bisa berkomunikasi dengan wakil humas masing-masing dan juga dengan kepala sekolah, apakah ambil program ini ataukah tidak. Kita berharap seperti itu. Jadi, jika ada pertanyaan seputar kegiatan PKL online ini, silakan nanti bisa ditanyakan di grup. Nanti Pak Amin akan kita masukkan juga di grup untuk membantu jika teman-teman masih ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk kesempatan pemagangan ini, mungkin akan bisa langsung setelah MOU nanti ditandatangani, langsung di bulan Februari ini, kita harapkan sudah bisa realisasi, mungkin paling cepat itu mungkin di pertengahan bulan Februari. Gitu Pak Amin ya? Ya, siap. Untuk jumlah pesertanya, untuk periode yang pertama, mungkin kita buka kurang lebih 12 SMK bisa Pak Amin? Sekitar 300 peserta dulu gimana Pak Omar? Oke. Nah, asumsinya nanti kita akan lihat, karena kemarin dari beberapa sekolah, ada yang mengusulkan, ada yang bisa full satu kelas, gitu. Kemudian ada yang mungkin hanya separuh, tapi memang kita batasi peserta PKL online untuk bersama dengan Chef Center, satu sekolah maksimal satu kelas dulu ya Pak, karena ini kita pemerataan, karena ada 38 sekolah. Kalau misalnya di SMK 9 kita punya 3 rombel gitu, kalau semuanya kita berikan di sini langsung habis Pak kotanya, kan gitu ya. Iya Pak. Kita bagi-bagi dulu, kita nikmati program ini, masing-masing sekolah bisa mengirim pesertanya, jumlah maksimalnya adalah satu kelas dengan jumlah siswa 36 siswa. Begitu, itu yang kami sampaikan. Sehingga nanti siapa yang ambil kuota yang pertama untuk 10 kurang lebih 10 SMK dengan jumlah siswa maksimal 300, itu nanti kita laksanakan insya Allah di pertengahan bulan Februari. Nanti peserta berikutnya menyusul mungkin 2 atau 3 bulan. Begitu ada SMK yang sudah selesai, mungkin 3 bulan berikutnya akan kita buka kesempatan SMK lain yang ada di grup ini untuk bisa memasuki atau mengikuti program berikutnya. Jadi program ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Itu harapan kami, dan tentu ini akan kita sesuaikan dengan kalender akademik yang ada di SMK yang ada di Jawa Tengah dan ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Itu yang kami sampaikan kepada teman-teman, dan saya buka kesempatan sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada yang mungkin ada pertanyaan. Monggo. Bu Pri, monggo sepertinya mau tanya Bu Pri. Ya, matur nuwun kesempatannya. Begini Pak, untuk SMK kami ini Bu Pri, kenalan dulu siapa, kan yang lain dari SMK mana gitu. SMK mana gitu tuh ya. Ya, saya Bu Priati Nur Hidayati dari SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Begini Bapak, untuk yang PKL ini konsentrasinya kelas 11 deh. Iya Pak. Kelas 11 atau kelas 10? Kelas 11 Bu Pri. Halo? Kelas 11. Konsentrasinya kelas 11 atau kelas 11? Iya, kelas 11. Ya. Kebetulan kelas 11 kami itu ada 3 kelas. Yang kelas 10 ada 4 kelas. Ya. Untuk yang kelas 11, 3 kelas itu, yang 1 kelas sudah masuk dalam kelas industri retail.
Terus ini nanti tinggal 2 kelas. Nah, ini akan saya saring lagi, khusus dalam arti 2 kelas ini siapa yang mengikuti atau mungkin ngeblok 1 kelas saja gitu. Atau mungkin tinggal tekniknya aja ini. Itu hak prerogatif dari sekolah masing-masing, Bu Bre. Oh ya, oke. Berarti nanti bisa saya pilih menjadi 36 ya Pak ya tadi ya? Ya, betul. Ya. Oke, untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu, sementara ini kan karena program perdana ini saya baru menggandeng Jeff Center. Nanti kalau memungkinkan kita bisa gandeng alumni-alumni kita untuk ikut nyemplung juga, mungkin nanti bisa tidak 300 Pak Omar. Cuma kan ini kan yang perdana ini kita coba dulu deh, ya kan? Kalau nanti positif banget, ya nanti pasti kita akan ajak iduka home, rumah-rumah apa software gitu buat ngelatih. Pak Suryo, monggo Pak Suryo. Pak Umar, Mas Watko, dan teman-teman semuanya. Kaitannya tadi materi yang di-share dari Mas Amin, kalau bisa dikirim nanti di grup Pak Nggih. Nanti biar kita bisa sampaikan ke teman-teman itu, ke KKH, kakak humasnya. Biar enak kita menyampaikannya. Seperti itu Mas Amin. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya Pak Umar. Oh, monggo, Jen Susi. Maaf ini posisi masih tidak jadi tidak ditampilkan. Sekedar tanya, ini untuk kegiatan PKL ini kan kelas 11 ada 2 kelas. Harapan saya nanti setelah PKL dua-duanya kalau bisa nanti diikutkan ke dalam uji kompetensi digital marketing sekalian, biar materinya sekalian bersama begitu. Gimana ya pemecahannya, misalnya apakah nanti periode pertama 36, nanti untuk periode berikutnya yang 1 kelas lagi bisa diikutkan begitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Umar, saya jawab dulu Pak Umar ya. Untuk uji kompetensi saya pilihkan opsional. Kenapa? Karena kan berbayar Bapak Ibu. Jadi bahwa materi yang kita berikan yang untuk diimplementasikan itu memang materi uji kompetensi. Memang harapannya kemudian lanjut ke uji kompetensi siswa. Tapi karena mandiri dan berbayar, makanya saya opsional. Jadi nanti mungkin yang bisa menjembatani mungkin diantaranya Pak Umar, itu bagaimana solusinya. Karena kan tidak semua siswa, tidak semua sekolah mungkin kalau berbayar kan repot gitu loh Pak. Kalau PKL online prakerin ini memang kita niati berbagi pengetahuan Bapak Ibu. Jadi nggak ada tarif apapun, nggak ada biaya apapun dari kita kepada Bapak Ibu. Tapi kalau sudah masuk ke uji kompetensi dan itu yang melakukan adalah dari BNSP dan LSP, itu kan ada biayanya, sehingga saya tulis di sana opsional. Namun demikian ketika Bapak Ibu tidak mengikutkan pesertanya ke uji kompetensi itu tidak apa-apa. Kan mereka sudah tambah pengetahuan banget tentang digital marketing. Tapi kalau bagi yang mampu, tidak memberatkan, ya saya manut saja. Gitu ya Pak Umar ya? Ya sebenarnya responnya cukup bagus ini. Sebenarnya memang di SMK itu kan tuntutan apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah, kompetensi penguasaan kompetensi oleh siswa itu dibuktikan dengan dimilikinya selain ijazah adalah sertifikat kompetensi. Nah sekarang memang kita lagi menggerakkan ke situ juga, Pak Amin. Jadi memang menjadi pilihan yang cukup bagus juga untuk bisa seluruh peserta siswa-siswi kita itu bisa ikut uji kompetensi. Namun sifatnya memang tiap-tiap sekolah itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Nah, jika memang bisa diambil untuk bisa diikutkan di sertifikat uji kompetensi akan menjadi lebih baik. Bagaimana pertanyaannya dengan satu kelas yang lain? Nah, nanti akan kita bantu Bu Susi. Siap Pak. Ya memang harapan saya ke depan seperti itu. Jadi biar kita satu sekalian kerja gitu. Jadi memang berbayar kami untuk yang uji kompetensi, paham itu Pak. Jadi biar sekalian kerja, sekalian 2 kelas itu terangkat semua gitu, satu proses gitu. Terima kasih.
Ini yang bicara asesor Pak Amin. Wes. Bu Susi. Sepertinya asesor Siap. semua ini Pak ya. Sepertinya asesor semua Pak Umar. Iya, 70% asesor semua Pak Amin. Langsung begitu ngomongin uji kompetensi, siswanya harus gitu Pak ya. Iya. Kecuali yang Oke, silakan yang lain. Barangkali ada yang mau menyampaikan. Pak Is atau Bu Yani? Monggo Bu Yani. Pak Arno. Kalau sudah tidak ada Bapak Ibu sekalian, mungkin saya kira cukup sosialisasi ini. Nanti setelah selesai kegiatan sosialisasi, akan kita siapkan draft MOU kepada sekolah masing-masing untuk MOU kegiatan PKL online ini. Selanjutnya, siapa yang mengambil program di awal, di periode pertama, kemudian periode kedua, periode ketiga, silakan nanti bisa kita siapkan formnya untuk kita lakukan penjadwalan. Namun jika terkumpul di satu periode jumlahnya cukup banyak, maka mohon maaf kita akan ambil kebijakan kita ratakan. Jadi mungkin ternyata di periode 1 yang ikut ada 20 SMK nih. Masing-masing sekolah itu jumlahnya mencapai 500, maka kita harus sebagian kita ikutkan di program di periode berikutnya. Mungkin itu yang kami sampaikan, dan mohon maaf kalau nanti dari NGMP akan memfasilitasi mengambil kebijakan seperti itu dengan tujuan pemerataan saja begitu Pak. Kata nggih? Terima kasih. Pak Umar, sebentar Pak Umar. Nanti toh Pak Umar, Bapak Ibu bisa berkunjung di websitenya Jeff Center. Itu di situ kan sudah ada untuk pendaftarannya ya Pak. Di sini kan ada pilihan waktu, ya kan, ada ngambilnya kapan, kemudian ada nama lengkap, NIS mungkin ya, asal sekolah, jurusan, alamat, ini nanti tinggal diisi, nanti akan kita collect Pak Umar. Saya mohon masukannya sih, bagaimana sih kalau kemudian ada MOU dulu, monggo saya manut. Intinya kita sudah siapin di sini untuk program prakerin ini, nanti tinggal ngambilnya di bulan apa, karena kan pinginnya kita setahun jalan 4 kali ini supaya bisa bisa maksimal untuk SMK juga. Gitu aja Pak Umar. Silakan Bapak Ibu nanti bisa masuk ke jeffcenter.com, nanti bisa dilihat-lihat dulu. Gitu Pak Umar, terima kasih. Mungkin bisa biar lebih terkoordinir Pak Amin, karena kita sudah ada di satu grup yang ada di sini, biar tidak lebih tertib gitu Pak Amin. Jadi secara kolektif saja di kita, kemudian setelah dari kita ACC, nanti peserta atau sekolah dan siswanya bisa langsung isi data di situ. Silahkan gitu Pak Amin. Oke, siap. Jadi kan kita Oke. Gitu Pak Amin, terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman dari Kudus, dari Banyumas, dari Brebes, dan dari teman-teman yang lain? Mas Fendi? Ngopi Mas Fendi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup Pak Amin ya? Oke, siap, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sosialisasi ini sudah kita lakukan. Nanti PPT akan kita share di grup. Kemudian informasi pengisian usulan pada periode yang mana siswa-siswi Bapak Ibu akan ikut kegiatan PKL online ini dengan jumlah siswa berapa. Nanti akan kita share melalui grup PKL online bersama dengan Jeff Center. Demikian sosialisasi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak cepat teman toh Pak. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih Bapak Ibu guru semua, tetap jaga kesehatan.
Makasih Amin. semuanya. Jangan ketemu virtual ya, Bu. Jangan, Tere. Dimasuk Jangan sudah lupa. keluar. Jangan lupa besok libur 2 hari. Iya, siap. Tulis. Oke. Lihat ya, Bu. Pak Umar lagi masuk sudah keluar nih. Nah, nanti bisa itu Bu Pak Amin apa namanya? Apanya? Rekamannya Pak Amin. Oh ya, siap. Mohon izin lah ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semua, saya juga izin live, J. Terima kasih atas atensinya, terima kasih sudah bergabung. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pak Amin, amin.